mengakhiri acara ini, dilanjutkan dengan acara makan. Enak makan ya, Pak? Kopi. Mati Mas. Sama enak. Itu mangan ae. Ada sedikit saya sampaikan, semoga bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua. Di dalam surah Al-Luqman ayat 34, kalau tidak salah, di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kunci-kunci pintu kegaiban. Wa indallahi ilmul ghaib. Segala kunci kegaiban, ilmu gaib itu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai. Ada 5 ilmu gaib yang tidak diketahui oleh manusia, namun yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, ilmu sa'ah, tentang datangnya hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Banyak wong sing ramal kiamat mungkin tahun 2012, kiamat tahun 2020, tapi sing ramal wis mati dine. Iki sing awake dhewe ngambil aja ini. Ini jelas bukan, karena yang mengetahui hari kiamat itu adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Dan yang kedua, ilmu kegaiban yang tidak ditahu, dan Allah mengetahui kapan turunnya hujan. Allah tahu buat tingkar hujan, dikira hujan. Tapi kalau manusia tidak tahu kapan turunnya hujan. Ini berarti apa? Berarti ilmu tentang turunnya hujan. Hujan kan berarti rezeki. Ilmu tentang rezeki yang diberikan Allah kepada kita, ini kita tidak ada yang tahu. Apa yang akan kita dapatkan besok tidak ada yang tahu. Besok kita bekerja mau dapat rezeki banyak atau sedikit, ini tergantung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini hanya wajib berusaha, tidak wajib menentukan hasil. Kadang maaf, ada orang yang dia itu bertindak seperti Tuhan. Kalau ada bawahannya hasilnya sedikit, ini biasanya dimarahi, biasanya diomeli. Anda bukan Tuhan, bro. Anda itu tidak bisa menentukan itu. Yang menentukan semua itu adalah Tuhan. Namun kita wajib berusaha dengan sekuat tenaga. Ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga, namun hasilnya tetap segitu, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya orang yang berusaha sekuat tenaga ini hasilnya banyak. Nah, hasilnya saya ini biasanya usahanya kurang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Maksudnya seorang mengandung, oke sekarang bisa di USG, namun apa yang terjadi ketika bayi itu lahir tidak ada yang bisa memprediksi. Kadang-kadang di USG bayi ini lanang, metune bayi ini wedok. Ya kan? Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oke, saya percepat. Yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana dan apa yang akan kita usahakan besok. Saya mau bertanya, besok sama naruhnya apa ada yang tahu? Tidak ada. Kita kan cuma berencana. Oke, besok saya mau bekerja rajin, benginya mati. Ini kan Mati nah. Urip dhewe tahu ya kan. Asik-asik bercengkrama, asik-asik ngerokok, sesuk-isuk mati iki karo. Manusia itu cuma berencana. Tidak ada kepastian di dunia. Di dunia ini cuma kemungkinan. Ada yang berencana, oh sesuk aku nang gone iki paling 3 tahun aku. Iki tahun iki balik, tahun iki esuk balik. Tahun kedua nek sing lamar. Ora sida balik, ya kan? Yasinan aku. Oleh karena itu, Yasinan saya. ganggu ya sponsor. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di ayat lain mengatakan fa'idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Maka setelah pekerjaan satumu selesai, langsung kamu kerjakan pekerjaan yang lainnya, jangan kamu tunda-tunda. Kadang-kadang sesok orang situ dikerjakne. Langsung dikerjakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Mungkin hari ini kita di waktu luang, besok kita waktu sibuk.
Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui di bumi mana kita akan meninggal. Iki tak takon iki kira-kira sampean iki pengen mati nanti. Nang Arab. Oh no ya. Tidak ada yang tahu kita mau mati di mana. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Artinya ajalnya seseorang itu tidak ada yang tahu. Tidak menutup kemungkinan anak muda, orang yang umurnya masih muda ini meninggal duluan. Rata-rata dihitung di sensus penduduk itu yang meninggal tua dan meninggal muda itu lebih banyak yang meninggal muda. Yang pikiran aja sing Apa meneh sing urung rabi? Nah, sing paling parah orang rabi mati. Susah ya susah. Engko nek surga bojone modele kowe ora ngerti apa ora rabi. Tapi insyaallah tetap. Itu kelima hal itu hanya Allah yang tahu. Jadi oke lah, mungkin anak muda ini suka dengan bintang, sing bintangnya Taurus, percintaannya sesok bagaimana? Oh pacarmu mau memutuskan kamu, jangan dipercaya, ini tidak hanya ramalan orang. Tidak ada kepastian, oh rezekinya besok bagaimana? Oh rezekimu sesok apa? Tiba ini ngisi jeblok. Itu tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah karena itu kita disarankan untuk memperbanyak doa. Kenapa sih kita disarankan oleh Allah untuk memperbanyak doa? Untuk menambah kemungkinan kepastian. Doa itu bisa menambah kepastian dari kemungkinan takdir kita. Besok kita kan masih kemungkinan. Namun kalau kita banyak berdoa itu bisa menjadi kepastian yang lebih. Kalau orang tidak berdoa, ini mengukur kemungkinan saja. Belum ada kepastian. Oke. Insyaallah semoga aktivitas kita selama ini mungkin dari tahun pertama atau bulan pertama kita datang ke Jawa yang rene sing arep boleh maksudnya sampai sekarang semoga semua itu menjadi berkah bagi kita. Amin. Rezekinya bisa menjadi berkah. Amin. Bisa mengantarkan kita semua menuju surganya Allah. Amin. Nah, akhirnya rezeki yang kita dapatkan bisa dibuat sangu untuk menuju pahalanya Allah. Amin. Dan jangan sampai rezeki yang kamu dapat kamu habiskan untuk beli kuota dan akhirnya melihat hal-hal yang tidak disarankan. Nah ini aku yakin di ruangan ini kan ada idola TikTok kabeh iki. Nah, biasanya di TikTok itu kan susah. Sekarang orang bermaksiat tidak perlu rame-rame. Orang bermaksiat sendiri di dalam kamar. Bisa. Pakai handset. Ini sudah bisa bermaksiat. Karena itu hati-hati. Sering saya sampaikan kan, apa yang kamu kerjakan di waktu sendirian. Ulangi. Apa yang kamu kerjakan di waktu kamu sendirian, maka itulah sifat aslimu. Dari nek wong rame ngene iki awake dhewe arep berbuat dosa isin. Wah, imageku aku rong rabi, engko ora ana sing ngeser aku lho aku gitu. Ketok ya alim ya halus ya suarane. Fotone ya anu. Kan opret. Laki-laki perempuan sama. Namun ketika sendirian tidak ada orang, apa yang kita lakukan, nah ini aslinya kita. Kalau sendirian kita suka berbuat maksiat, nah aslinya awake dhewe ya ngono kuwi. Kalau sendirian kita suka beribadah kepada Allah, aslinya kita memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.